Kabartus Renungan Harian Anak. Harus hidupku bagi Kristus. Bapak, kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Daniel. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa kabar? Yuk kita lanjutkan renungan Habatus hari ini. Mari sama-sama kita buka kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Nah, kisah ini Daniel itu berusia sekitar 90 tahun. Dia sudah lama tinggal di Babel, dan Daniel tetap setia kepada Allah. Daniel memiliki sikap hidup yang sangat baik. Waktu itu Raja Nebukadnezar sudah meninggal, dan cucunya Belsasar menggantikannya. Belsasar tidak menyembah Allah sejati. Ia sangat sombong, angkuh. Ia juga tahu tentang bagaimana Allah menghukum kakeknya karena kesombongan dan keangkuhannya. Hal itu tampaknya tidak mengubah cara Belsasar menjalani hidupnya. Belsasar telah membangun tembok di sekeliling kerajaannya sehingga musuh tidak dapat menyerbu dan menyerang. Tembok-tembok itu tingginya sekitar 8 lantai dan cukup lebar untuk menjadi jalan raya 6 jalur. Kereta perang dapat dikendarai di atas tembok-tembok ini. Belsasar juga membuat jalan masuk di bawah tembok agar Sungai Efrat dapat mengalir ke kota sehingga orang-orang dapat memperoleh air dan merasa aman di dalam tembok. Ia memastikan bahwa ada cukup makanan sehingga kerajaannya dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama. Belsasar bangga akan dirinya. Ia pikir tidak seorang pun dapat mengalahkan dan mengambil alih kerajaannya. Raja Belsasar memutuskan untuk mengadakan pesta perjamuan besar untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Dia mengundang 1000 pemimpin terpentingnya. Dia sediakan banyak makanan dan anggur untuk semua tamu pestanya. Mereka berpesta dan minum-minum dan menjadi mabuk karena anggur. Belsasar sudah sombong dan membanggakan diri sebelum ia minum-minum. Nah, ketika ia mabuk anggur, membuatnya semakin sombong. Lalu timbul pikiran jahat. Ia teringat kebesaran kerajaan kakeknya Nebukadnezar yang taklukkan Yerusalem dan menangkap orang-orang Israel. Para prajuritnya telah mengambil banyak barang-barang yang sangat istimewa yang ada di bait suci, tempat orang-orang Yahudi menyembah Allah mereka. Belsasar berpikir ia akan memakai cawan-cawan khusus yang telah diambil dari bait suci Tuhan ke pestanya. Nah, anak-anak, Tuhan itu kudus, sempurna. Ketika bait Allah dibangun, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana membangun bait suci, petunjuk tentang barang-barang bait suci. Jadi segala sesuatu harus diperlakukan istimewa karena dibuat untuk menyembah Tuhan yang kudus. Tuhan tidak mengizinkan siapapun memperlakukan benda-benda bait suci dengan cara yang tidak hormat. Dia menghukum siapapun, bahkan umatnya sendiri, jika mereka mencoba masuk ke bait suci dan tidak menaati petunjuknya dengan benar. Belsasar, raja yang sombong, mengangkat cawan khusus Tuhan yang ada air anggurnya dan mulai memuji dewa-dewa dari emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan batu. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan raja sombong ini memperlakukan cawan-cawan khususnya dengan cara yang sembarang. Saat Belsasar dan semua tamunya tertawa-tawa dan bersenang-senang, sebuah tangan manusia muncul di ruang perjamuan. Di dinding, sebuah tangan mulai menulis pesan di dekat tempat lampu. Belsasar melihat tangan itu menulis pesan di dindingnya. Pipi Belsasar memucat dan wajahnya seputih salju. Tubuhnya mulai gemetar dan dia sangat takut hingga lututnya mulai beradu.
Dia berkata dengan suara keras, "Cepat, bawa seseorang kepadaku yang dapat memberitahuku apa arti tulisan di dinding itu. Siapapun yang memberitahuku apa yang tertulis di tulisan ini akan menerima hadiah jubah ungu, kalung emas, dan akan menjadi orang ketiga terpenting di kerajaanku." Wah, semua orang bijak raja dibawa masuk. Mereka melihat tulisan di dinding, mereka bingung. "Kami minta maaf yang mulia, tetapi kami tidak tahu apa yang tertulis di sini." Hal ini membuat Belsasar semakin takut. Dia dan semua tamu pestanya sangat bingung. Ini bukan peristiwa biasa. Pada waktu itu istri Raja Nebukadnezar masih hidup dan mendengar kekacauan dan kebingungan yang terjadi. Dia datang berbicara dengan Belsasar cucunya. "Belsasar, ada seorang bernama Daniel. Orang ini memiliki reputasi yang sangat baik. Dia memiliki roh para dewa di dalam dirinya. Dia mampu memberitahu orang-orang apa arti mimpi mereka. Segera panggillah dia, sehingga dia dapat memberitahu apa arti tulisan ini." Segera Belsasar memanggil Daniel. Saat Daniel berdiri di hadapannya, dia memberitahu tentang hadiah jika Daniel dapat memberitahu apa arti tulisan itu. Tetapi Daniel tidak membutuhkan penghargaan dari raja yang jahat. Dia mengatakan kepada raja, "Simpan saja hadiahnya." Nah, mari kita baca anak-anak sama-sama ayat 22-24. Daniel berkata, "Kamu telah mengetahui semua hal ini, namun kamu penuh dengan kesombongan. Kamu tidak merendahkan diri dan menyembah dan memuji Tuhan yang Maha Tinggi. Kamu menggunakan cawan khususnya untuk menyembah dan memuji dewa-dewa dari perak, emas, perunggu, besi, kayu, dan batu. Mereka tidak dapat mendengarmu atau memahami kamu. Kamu tidak menyembah Tuhan yang memberimu hidup dan semua yang kamu miliki. Tuhan yang Maha Tinggi telah mengirimkan pesan ini kepadamu. Mene, mene, tekel, peres." Mene, Tuhan telah menghitung hari-hari kerajaanmu dan telah mengakhirinya. Tekel, Tuhan telah melihat semua yang telah kau lakukan dan kau tidak benar. Peres, Tuhan telah membagi kerajaanmu dan orang Media dan Persia akan mengambil alih kerajaanmu. Anak-anak, ini bukan kabar baik bagi Belsasar. Tuhan telah melihat kesombongan, keangkuhannya, dan akan segera menghukumnya. Malam itu juga orang Media dan Persia telah memasuki tempat di mana sungai Efrat masuk ke kerajaan. Mereka menyerbu kerajaan Belsasar dan membunuhnya. Tuhan menghukum dosanya dan dia kehilangan nyawa dan kerajaannya. Nah, anak-anak, Tuhan itu penyayang dan menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Ketika kita telah diperlihatkan kebenarannya dan kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, kita akan dihukum. Jika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita, Dia akan mengampuni dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang menyenangkannya. Nah, anak-anak, marilah kita hidup dengan rendah hati di hadapannya, di hadapan Allah yang telah merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dialah satu-satunya Allah penguasa atas segalanya dan layak menerima semua pujian kita. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu menjadi anak-anak yang rendah hati dan tidak sombong di hadapan Allah? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Raja yang rendah hati, yang mau mati di atas kayu salib menggantikan kami, umat Tuhan yang suka sombong. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah sejak kecil
Kami mau rela dibentuk oleh Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, tetapi yang selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan